Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan kebaikannya tidak terbatas oleh keadaan ataupun situasi kita. Dalam setiap persoalan selalu ada rencana Tuhan yang baik atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan atas kami di hari ini. Tuhan sudah memampukan dan menolong kami mengatasi semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 1-2. Tertulis demikian. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal abad ke-20 terjadi sebuah gerakan yang disebut gerakan sufraget di Inggris. Para wanita berdemonstrasi, mogok makan, meminta agar ada kesetaraan hak pilih dan keadilan bagi kaum wanita. Gerakan mereka menarik perhatian dari kalangan luas dan para sufraget berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mendapatkan hak pilih yang sama seperti pria. Cara yang dipakai dalam demonstrasi sufraget dan bagaimana ketekunan mereka dalam menyuarakan aspirasi telah membawa dampak. Sikap tekun seperti itu hendaknya juga kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan dalam memohon belas kasihan-Nya. Bahkan kita harus jauh lebih tekun dalam menantikan jawaban Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa-doa kita dan meminta jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita. Tapi kuncinya adalah kita harus tekun dan sabar dalam menantikan Tuhan. Dalam Mazmur 123 ayat 1-2 ini dikatakan, Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ayat 1 dan 2 dari Mazmur 123 ini menggambarkan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Tuhan memiliki sikap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Di sini dipakai sebuah analogi tentang seorang hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya dan juga hamba perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya. Sikap seorang hamba kepada tuannya menunjukkan sikap kerendahan hati, kebergantungan penuh, dan sekaligus pengharapan. Dan sikap yang demikian harus kita miliki dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di bagian ayat yang pertama, dinyatakan tentang hal yang penting bagaimana kita mendapatkan sumber pertolongan. Kuncinya adalah kita perlu berharap kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Pemazmur menyatakan, Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Dia tidak mengarahkan pandangannya, pengharapannya kepada yang lain, sekalipun ada dewa-dewa yang disembah bangsa-bangsa sekitarnya, dan sekaligus ada harta, kekayaan yang mungkin bisa diandalkan. Ada penguasa-penguasa yang bisa diharapkan secara manusia. Tapi pemazmur mengerti bahwa satu-satunya pertolongan sejati hanya ada di dalam Tuhan yang bersemayam di sorga. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan yang bersemayam di sorga itu
juga ada beserta dengan kita. Apa yang menjadi rema dari firman Tuhan ini buat kita, saudara, adalah agar kita berharap kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepadanya dengan kerendahan hati, dan menantikan dengan sabar akan pertolongan Tuhan untuk menolong kita dalam masa-masa sulit atau masa-masa kesesakan kita. Seperti seorang hamba yang sabar dan tekun menantikan apa yang dia inginkan dari tuannya, demikianlah kita lebih lagi daripada itu. Kita hendaknya tekun dan sabar dalam menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Mari pandang kepada Tuhan, harapkan Dia, jangan yang lain, tapi percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sanggup menolong dan melepaskan, yang mampu untuk memberikan jawaban, dan sanggup untuk mengerjakan pemulihan serta terobosan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali kami ditegur, dikuatkan, diingatkan untuk selalu berharap kepadamu, menanti-nantikan Tuhan dengan tekun, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Kuatkan kami selalu Tuhan, untuk senantiasa teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungilah kami, dan berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan persoalan, lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini, berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.